warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini merupakan proyek akhir ujian akhir semester untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Entrepreneurship berbasis bermain dan permainan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Ifat Fatimah Zahra MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Enda Sri Madiani dengan NIM 190700175 dari kelas 2019 C4 PGPAUD non-reguler. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modifikasi permainan tradisional. Yang saya pilih adalah permainan engklek. Nah, teman-teman, mari kita kenali apa sih yang dimaksud dengan permainan engklek itu. Nah, engklek merupakan permainan anak-anak yang terkenal di Indonesia. Namun begitu, permainan ini bukan asli dari Indonesia. Nah, beberapa pendapat mengatakan permainan ini sudah dimainkan oleh anak-anak Romawi pada abad ke-27 sebelum Masehi sampai abad ke-15, meskipun sebetulnya tidak ada bukti yang jelas. Namun catatan yang menyatakan bahwa permainan ini sudah ada sejak beberapa abad yang lalu terdapat pada sebuah buku yang berjudul Buku Permainan yang disusun oleh Francis Willug Bierevers pada tahun 1635. Buku tersebut menceritakan mengenai permainan Scotch Hop. Scotch Hop adalah permainan engklek dalam bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan serta aturan dari permainan engklek yang biasa kita lihat sebelumnya. Yang pertama yaitu permainan engklek ini bisa kita lakukan sebagai permainan individu maupun permainan kelompok. Ini sangat cocok sekali bila dilakukan oleh anak usia 4-6 tahun di pendidikan anak usia dini. Nah, yang kedua yaitu menggunakan gaco. Nah, media yang digunakan adalah gaco yang biasanya terbuat dari batu pipih atau genteng-genteng yang pecah. Nah, itu ya. Yang ketiga yaitu membuat gambar atau pola, biasanya dengan arang, kapur, kayu, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah gambar pola yang berbeda-beda. Nah, ini bisa dimodifikasi sesuai dengan gambar pola yang diinginkan dan bisa digambar di dataran yang datar gitu. Bisa di lapangan, bisa di dalam ruangan ya. Jadi permainan engklek ini bisa digunakan di indoor maupun di outdoor. Nah, sekarang kita akan mulai dengan aturan mainnya. Bagaimana sih tahapan-tahapan main dari permainan engklek ini? Nah, permainan engklek ini yang pertama biasanya kita mulai dari garis start atau garis awal. Nah, dari garis awal ini kita mulai dengan melempar gaco. Bisa dari genteng atau dari batu pipih. Nah, setelah itu kita meloncat dengan satu kaki di atas pola yang telah kita gambar sebelumnya. Nah, bisa polanya itu bisa dipakai menggunakan angka, bisa dengan warna juga, atau bisa dengan huruf juga. Nah, kita meloncat dengan satu kaki di atas pola dan kita harus melewati atau tidak menginjak pola yang di dalamnya terdapat gaco yang telah kita lempar sebelumnya. Nah, untuk putaran keduanya setelah kita sampai di garis finish, kita kembali dan mengambil gaco yang telah kita lempar sebelumnya. Nah, kita kembali lagi dari start ke finish, dari finish ke start lagi, begitu. Nah, hasil modifikasi dari permainan engklek yang telah saya lakukan yaitu yang pertama adalah dari segi kolaborasi ragam main. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengkolaborasi permainan engklek dengan ragam main konstruktif. Apa sih itu permainan konstruktif? Yaitu permainan yang biasanya membangun atau membangun sesuatu gitu ya. Bisa dengan menggambar, menggunting, menempel, menyusun puzzle, menyusun balok,
menyusun Lego, dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa sih dilakukan? Yaitu untuk menstimulasi semua aspek perkembangan dari anak usia dini, diantaranya yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan juga seni. Nah, selanjutnya yaitu dari segi media permainan. Nah, biasanya kan kita melakukan permainan engklek itu di outdoor, di lapangan, di tanah, ya, di tempat-tempat terbuka. Nah, jika tidak ada lahan yang memungkinkan kita untuk melakukan permainan engklek, nah kita juga bisa menggunakan tikar ataupun matras. Nah, itu bisa kita gunakan di dalam ruangan. Nah, selanjutnya yaitu menyinggung dari permainan konstruktif tadi. Nah, media yang digunakan bisa menggunakan balok, menggunakan Lego, bombing, puzzle, dan lain sebagainya. Nah, saya juga memodifikasi permainan engklek ini dengan menambahkan media gadu dan juga amplop instruksi sebagai tambahannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke langkah permainan dari permainan engklek ini. Nah, bagaimana sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan permainan engklek yang sudah dimodifikasi dari permainan engklek sebelumnya? Nah, ini adalah yang pertama mengenai lempar dadu angka. Nah, guru menyuruh anak untuk melempar dadu di garis start atau di garis awal. Nah, lalu anak meloncat sesuai gambar pola, tetapi dengan melewati atau tanpa menginjak pola yang memiliki nomor sesuai dadu yang telah dilempar sebelumnya di garis start. Misalnya nih, anak yang di awal itu melempar dadu dan muncul angka 2. Berarti angka 2 tersebut di pola itu tidak boleh diinjak atau harus dilewati oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya setelah sampai di akhir pola, nah anak disuruh untuk memilih salah satu amplop yang berisi instruksi permainan lanjutan sesuai dengan angka dadu yang di awal. Nah, contoh nih, kan biasanya kalau permainan engklek yang biasa kita lakukan dari garis start atau dari garis awal sampai ke garis akhir atau pola di garis finish itu kita harus kembali lagi ke awal. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi saya memodifikasi setelah sampai garis finish, anak melakukan permainan selanjutnya, yaitu mengenai tadi kolaborasi dengan permainan konstruktif. Nah, amplop-amplop itu bisa berisi mengenai menyusun Lego, menyusun balok, menyusun puzzle, bisa juga dengan menyusun angka-angka atau huruf-huruf. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan tema yang sedang dilakukan di sekolah. Nah, setelah melihat video permainan engklek yang telah dimodifikasi, mari kita analisis nilai entrepreneurship apa yang muncul dalam permainan engklek ini. Nah, yang pertama adalah rasa ingin tahu. Nah, pasti setiap anak sangat antusias dan rasa ingin tahunya itu lebih lagi ketika melakukan permainan terbaru. Apalagi engklek ini sangat jarang sekali dilakukan untuk anak-anak di masa kini karena modernisasi. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai kejujuran. Tentu dalam permainan engklek ada satu kotak yang berupa angka ataupun huruf yang dilewati dan tidak boleh diinjak.
Nah, kita bisa lihat apakah anak tersebut jujur ketika melakukan permainan tersebut, apakah menginjaknya atau tidak. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai disiplin. Tentu permainan engklek ini mempunyai aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan dari awal, dari mulai start sampai finish. Nah, itu kita bisa lihat apakah anak dapat mengikuti aturan-aturan tersebut secara sistematis dari awal sampai akhir atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu nilai percaya diri. Nilai percaya diri bisa kita lihat ketika anak berani untuk melakukan permainan tersebut, karena permainan engklek ini cenderung kepada permainan yang individual begitu. Jadi ketika anak ditantang untuk mengikuti permainan ini, berarti anak akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Selanjutnya yaitu pantang menyerah. Tentu dalam setiap permainan pasti ada tujuan yang harus digapai atau tujuan yang harus didapat. Nah, tentu dalam mencapai tujuan dari akhir permainan tersebut, anak-anak tidak boleh pantang menyerah. Pasti anak-anak lebih antusias dan lebih semangat lagi dalam melakukan permainan engklek ini. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tentu ketika melakukan permainan engklek ada aturan, ada ada sesuatu yang harus dipatuhi dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Terlebih ketika dalam permainan modifikasi engklek ini ada tanggung jawab yang harus diemban oleh anak. Contohnya yang seperti tadi, ketika anak sampai di finish ada permainan lanjutan, yaitu instruksi dari amplop-amplop yang telah disediakan oleh guru. Apakah anak tersebut bisa menyelesaikan sampai akhir atau tidak, begitu. Nah, selanjutnya yaitu menghargai prestasi. Meskipun kelihatannya sangat sederhana ya dalam permainan engklek ini, pasti setiap pencapaian yang didapat, misalkan dalam anak bisa meloncat dari satu kotak ke kotak yang lain, itu merupakan suatu prestasi dan anak biasanya senang gitu ya. Mereka dapat menghargai prestasi mereka sendiri, ataupun ketika temannya yang bisa melakukan tugasnya sampai akhir, biasanya teman-teman yang lain pun ikut memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan atau bersorak, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mandiri. Tentu karena tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, permainan engklek ini lebih cenderung kepada permainan individu. Berarti tentu anak bisa distimulasi untuk nilai kemandiriannya dari permainan ini. Selanjutnya yaitu kreatif. Nah, permainan kreatif muncul dalam permainan engklek yang sudah dimodifikasi seperti tadi, karena telah dilakukan kolaborasi dengan ragam atau permainan konstruktif. Nah, karena permainan konstruktif ini sangat dibutuhkan untuk kreativitas. Misalkan seperti tadi, ketika mendapatkan amplop instruksi untuk menyusun balok, berarti anak harus membuat apa nih dari balok nih. Terus misalkan kalau dapatnya bombik, itu anak mau menyusun apa dari bombik. Kalau misalkan dapat alat lukis juga bisa. Nah, itu seperti itu. Jadi anak pasti dapat terstimulasi nilai-nilai kreatif yang ada di dalam dirinya. Nah, selanjutnya yaitu komunikatif. Nah, untuk nilai-nilai komunikatif bisa kita lihat ketika guru menstimulus anak untuk menceritakan hasil karya yang telah dibuat dari permainan konstruktif tersebut. Misalkan seperti tadi, ketika anak dapat instruksi untuk menyusun balok, nah
setelah menghasilkan karya tersebut, anak itu dituntut untuk bercerita atau menceritakan kembali apa sih yang dibuat, atau anak itu membuat karya apa. Nah, berarti dengan seperti itu anak juga dapat distimulus nilai komunikatifnya dengan permainan engklek yang sudah dimodifikasi ini. Nah, selanjutnya yaitu peduli lingkungan. Nah, dari peduli lingkungan ini sebetulnya bisa kita lihat dari penggunaan media-media yang bisa kita dapatkan sehari-hari, atau bisa kita modifikasi dengan alat-alat yang ada atau media yang ada di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan mainnya gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan media-media, misalkan media yang berbahaya atau media-media yang dapat mencemari lingkungan gitu ya. Karena seperti tadi, ini bisa dilakukan sebetulnya di indoor ataupun di outdoor. Jika di indoor, kita bisa modifikasi di atas matras atau tikar, atau di lantai juga bisa. Kalau misalkan di luar, itu bisa di lapangan terbuka, di atas tanah, ataupun di atas lapangan yang sudah di di paving. Nah, ditinjau dari semuanya, dari nilai-nilai entrepreneurship yang muncul dalam permainan engklek modifikasi ini, berarti tentu permainan ini sangat-sangat bermanfaat jika disampaikan atau diterapkan kepada anak usia dini, anak usia 4-6 tahun. Karena dengan permainan ini bisa menstimulus semua aspek perkembangan untuk anak usia dini.